Hello, good afternoon, good evening, everyone. Can you hear my voice? Yes, Pak. Okay, yes. So, how are you Afternoon. today? Oke. Ini kalau saya nggak join, nggak sebagai hostnya, saya nggak bisa rekam ini. Yeah, I'm fine. Somebody is a host here. Mr. Joe kali atau siapa ya? Mm-mm, a Mr. host. Joe sampai 2 gitu. Jintan is Oke, right. Saya materi kok. Sharing is not turned on ya. Sebentar. Saya mau share screen nggak bisa sih. Atau ada yang bisa share screen nggak? Can you share screen? Saya juga nggak bisa, Mister. Sharing is not turned on. The Ya, host is sama not teman saya allowing juga. sharing for this meeting. Sebentar. Ada invitation lengkapnya tidak? Ini akunnya pakai akun apa ya ini? The invitations, I mean. Oke. Atau mungkin grup lain saya cek bentar. Oh dulu sebentar, pakai akun akunnya itu ada beberapa.
Tolong deh, tolong. Pak, the microphone actually. Is off. Ya gimana? The microphone is off. Iya, suaranya masih belum kedengeran, Mister. Please, Pak. The microphone is off. Itu tulis aja kali ya, tulis di chat, Mbak Sofia. Piye itu carane? Serius, dia ngomong sendiri. Kita nggak ngerti ya. Iya, tadi kayak suaranya sendiri. Gue nggak denger ya. Iya, coba pakai. Oh itu, the microphone is off. Your microphone, Mbak. Oh ya. Your microphone. Oh iya, off. Di offing. Iya, dia off. Nggak denger ya? Mister, suaranya masih di off, Mister. Bisa nggak sih di kering-kering? Di Wapri aja. Iya. Wapri, Miss call. Mbak Sofia. Min. Aku tuh pemalu tahu. Pak, sorry,
Pak, sorry, your microphone is off, mute. Ya, halo. Udah sudah Pak, sudah kedengeran. Oh, oke. Jadi dari tadi ini saya ngomong sendiri ini. Iya. Yeah. Okay. Actually, I'll just give the feedback and also the review for your last work here is scanning exercise, yeah. And if after I've seen all of your work, it seems that you have no difficulties in doing this kind of exercise, ya. Jadi, tapi ini, ya, saya ulang lagi dari awal berarti. Dari tugas kemarin itu saya lupa, ya, saya lupa memberikan time, ya, time self, much time that is exercise 1, ya. Jadi misalkan ini targetnya adalah hanya dalam waktu 30 detik saja itu sudah harus bisa menemukan jawabannya di sini, ya. So within the 30 seconds you must be able to find all the words from the left column. Read examples. Nah, kemarin tidak ada yang time yourself, ya. So this is 30 seconds. 30 seconds until exercise until exercise 10, yeah. So this one also 30 seconds. Berikan berapa ini? Ya, itu. Tapi ya sudah tidak apa-apa, ya, terlewatkan di sini. Oke. And why do you think scanning is important here? So why do we learn the techniques of scanning? Any idea? Easy to easy to remember. Malah suaranya teman-teman ya gak kedengeran sekarang. Scanning for keyword. Excuse me? Who is speaking now? Miss Rima? Oh, Miss Rima. Itu. Scanning itu for easy to remember. Where is the read? Yeah. Okay, that's good point. Scanning is something that is easy to remember. Okay. Another purpose in scanning? If you have joined a kind of reading test before, like for academic purpose, yeah, TOEFL or IELTS probably, so you know that some words are being asked in a number of questions. For example, you have the word they refers to bla bla bla. Oke, pernah ada soal seperti itu? Nah, itu harus bisa cepat menemukan dalam paragraf berapa, line berapa, kalimat yang mana di situ. So that purpose. And then, what is it? Still about the reading. Particularly when you are reading the academic article or journal, yeah, you need as your reference, especially to write research. For example, you have to go to several sources in the academic paper, for example. Yeah, what is the purpose of scanning then? Ya, biasanya untuk kata-kata yang paling sering muncul di dalam terminologi itu adalah yang merupakan topik atau headword atau inti dari apa yang dibicarakan. Ya. Oke. Yang di sini, ya. So I guess there is no questions. That's still simple. And then actually I have prepared for meeting here. Let me open problem. So
bisa di untuk yang ini. Oh, ini yang chat di ya di. Oh, baik. Microphone is off. Masih mute. Oke. Thank you, Under. Bisa itu mana lancar? Putus-putus. Lancar, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Biasanya penekapannya untuk atau apa? Pasti. What kind of X? Just the of scan. Untuk ini scan ini bukan informasi yang cepat kali Pak ya. The type of the text maybe. Yes. Media. Apa contohnya? Bukan apa nama, angka, tempat, tanggal, atau kata-kata utama gitu Pak. Misalnya run atau apa. Iya, oke, baik. Ya. Dulu sebelum ada zaman digital, ya, zaman waktu saya kuliah tahun 90-an, ya, itu belum ada Google Translate, ya. Jadi yang ada satu-satunya media itu adalah kamus, ya, kamus hard copy, ya. Mungkin sekarang sudah tidak ada yang punya lagi ya, atau masih ada yang punya? Oh, I have one, Pak. Oh, masih ada, masih ada Pak. Okay, just in case that maybe we are one generation ya here. Ya, saya kuliah 90-an di sini. Ancient. Nah, kalau misalkan kita mencari suatu kata di dalam kamus ya, kata glow misalkan. Nah, itu kan kita tidak memulai dari halaman awal kan di situ. Nggak mulai dari halaman awal, biasanya halaman awal itu kan dari alfabet A, B, C, and so on kan. Nah, kita langsung mulai dengan alfabet G di situ, ya, G di situ kita langsung buka di situ. Nah, itu merupakan teknik scanning sebenarnya. Yang paling mudah penerapannya adalah di dalam kita membuka kamus, ya. Nah, itu. Lalu setelah ketemu alfabet G, yang kita lihat apalagi? What comes next? The letter of what comes after G? Kalau glow, kata yang mau kita cari? L. Yes. Nah, mungkin kalau di sini yang pertama kali muncul setelah G, kalau dalam kamus kan GA. Nah, GA, R, for example. Ya, nah itu langsung lanjut terus di situ. Ya, oke. Sampai dengan alfabet L. Setelah L ketemu, nah berikutnya adalah huruf apa yang muncul lagi? Ya, kita butuh O di situ. Ya, that's it. Ya. Jadi zaman dulu saya kuliah itu ada kompetisi yang namanya dictionary competition. Ya, jadi ada satu kata yang dimana harus mencari ya pesertanya di situ cepat-cepatan di situ ya, buka kamusnya di situ. Ya, jadi kata apa di situ langsung dibacakan artinya apa. Ya, modelnya seperti itu. Ya. Ini malah sekarang sudah oke, tapi lupa belum saya rekam. Recording in progress. Oke, yes. Ya, contohnya adalah di kamus ya. Contoh lagi yang lain di media apa kita menggunakan teknik scanning selain dictionary? Koran. Yang mudah-mudah saja ya. Koran kali. Ya, oke, magazine. Di bagian apa, magazine. Mas Mbak, kalau magazine? Magazine di bagian. Dulu kalau saya laporan itu, yang pertama kali saya lihat adalah ya, kalau di Kedaulatan Rakyat itu atau iklan C, ya. Nah itu.
Yang mau saya cari apa? Ya, misalkan saya mau lowongan pekerjaan, ya itu adalah kolom yang sekali di situ. Nah, kita kan langsung melihat lowongan pekerjaan. Ya, L. Nah, kita langsung lihat di situ lowongan. Oh, ini ada. Ya. Misalkan yang lain, ya, yang sering kami juga di situ apa? Misalkan sedot WC, ya, misalkan di situ. Ya, oke. Ya, di situ. Nah, itu newspaper, betul. Ya. Apalagi, di mana kita Di internet bisa? Sorry? Di internet atau sebuah website? Okay, Blog. yeah. What kind of website is it? Can you be more specific? Ini menemukan kata kunci atau informasi spesifik di suatu halaman. Misalnya kalau di saya nyari jurnal gitu ya, jurnal tugas-tugas S2 tuh bisa jadi gitu. Iya, oke. Kata kuncinya nama dosanya bisa gitu, jadi bisa diketik aja. Oke. Misalkan kalau kita mencari dalam internet itu sangat mudah. Ctrl F, ya, Ctrl F, kita ketikkan di situ, maka dia akan muncul, sudah di highlight semua ya, biasanya oleh sistem ya, warnanya kuning biasanya, nah, seperti itu. Very good, ya, good example. Another, itu dulu kalau zaman saya itu ada buku namanya Yellow Pages ya, mungkin teman-teman nggak tahu ya di situ Yellow Pages ya. Okay. Saya tahu. Yellow Pages tebal banget bukunya. If you know Yellow Pages, mungkin saja kita seumuran ya, mungkin saja. Dulu untuk mencari nama telepon. Ya teman saya ada yang suka iseng di situ, ya cari kenalan yuk yang namanya yang unik gitu ya. Oke, sudah ditelepon saja. Nah, gitu ya. Yellow Pages. Tapi di Yellow Pages sendiri itu tidak hanya mencantumkan nama dan nomor telepon. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian belakangnya itu ada apa di situ? Indeks. Lupa ya? Indeks. Ya, ada indeks, betul. Yes. Oh, Masya Allah ya. Indeks itu. Old era. Ya, kalau dalam buku itu ada di bagian belakang. Ya, bagian belakang itu biasanya ada indeks. Itu beda dengan daftar isi ya, table of contents itu beda di bagian belakang. Misalkan kita mau mencari kata kunci tentang noun di situ. Nah, otomatis semua halaman yang ada pembahasan tentang noun akan dicantumkan di situ halamannya. Ya, di indeks ya. Betul sekali ya, tentang indeks ya, itu. Yang lain misalkan pernah ke rumah makan yang komplit sekali ya, itu di dekat rumah saya itu ada rumah makan, judulnya rumah makan 101 sayur ya. Nah, itu ada daftar menunya di situ. Otomatis kalau 101 kan ya menunya banyak sekali. Nah, otomatis kalau kita mau mencari menu, misalkan sayur lodeh di situ, nah kita cari di dalam daftar menu itu langsung dicari sayur lodeh, misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, itu untuk penerapan dalam scanning, dan kita akan mencoba untuk menerapkannya di sini pada topik scanning for information. Sebelumnya, ini saya tanya, saya sudah share screen belum ya? Belum ya? Belum share screen ya saya? Oke, saya ulang dulu. Udah nampak belum ya? Can you see the share screen here? Yes. Oh yes, okay, already. Yeah. Okay, let's take a look on the prologue. Yeah. So scanning for information is reading skill that involves quickly looking through a text to locate specific details. Yeah. So it is different from careful reading, yeah, or deep reading, because scanning does not read to and every word or sentence, but only on word, name, phrase, the answer. So as asking for advertisement in the
newspaper, ya, let's say pilih itu tadi job advertisements, okay, or ya, you can scan the restaurant menus, ya, to check the prices or available dishes, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke restoran di hotel berbintang begitu ya, mau melihat di situ yang reasonable, yang paling sesuai dengan isi kantong saya yang mana, nah itu kan biasanya kita cek untuk prices-nya di sini, ya, cek prices. Nah, mengapa skill ini important? Ya, so this is back to my previous question in the beginning. Ya, di awal tadi saya menerangkan, this skill is significant, is important in our daily life. We, the readers, often need to find information efficiently. Ya, efficiently without reading everything in detail. Ya, ngikit waktu, ya, ngikit tenaga, dan lebih cepat tentunya. Ya. So by practicing the scanning, the learners, the readers develop the ability to save time, to improve the focus, and become more effective readers both in academic and real-world context. Yeah. So I guess that is clear about the introduction. Okay. Yeah. So this is just to show to all of you the importance of scanning. Now let's go to the example of ads. Okay, what kind of information can you see in the ads? Yo, langsung dijawab cepat di sini. Apa saja informasinya? Job vacancy. Yeah, okay. First is about the job vacancy. types of jobs. Okay, anything else? The address of Okay, the office. address. Good. Address or the address of the office. Yes, correct. Anything else? The job. Apa? The jobnya ya? Maksudnya pekerjaannya yang di. Yeah, the types of the jobs, right? So in the bold here, jelas yang dicantumkan pertama adalah the types of the jobs wanted, right? The job vacancies. Yeah. And then after that, it's more like the details. Okay. So the details can be the address, the contact numbers. Yeah. If you see here, all have the contact numbers. See? And some other details. For example, you must be able to speak English. It's got to be at evening shifts. You must have motorcycles. Yeah, and so on. Okay. So from this, now scan the ads and answer the questions. You should be able to work very quickly. Ya, oke. Jadi mengerjakannya nanti, silakan ini teman-teman cetak dulu, ya. Kita self printed, ya. Silakan teman-teman cetak. Setelah teman-teman cetak, nanti langsung mengerjakan 1 sampai 10 di sini. Ya. Oke. And then part B, write 3 more questions about the job ads. Nah, ini silakan mau buat pertanyaan apa bebas, asalkan jawabannya ada di iklan di atas. Nah, ini besok pertemuan berikutnya kita akan share screen sama-sama. Jadi teman-teman bisa share screen langsung membacakan pertanyaannya. Nanti siapa yang bisa menjawab paling cepat di sini. Gitu. Ya, 3 more questions. Polanya pertanyaannya sama dengan yang di atas ini. Gitu. Clear? Part A, part B? Yes, clear. Ya, clear ya. Oke. And then I will go to yang C saya skip dulu. Yang C saya skip dulu. And then next one, please try to read the following menu. Ya, saya sudah sediakan menu lengkap di sini mulai dari breakfast, ada lunch, ada dinner-nya. Yes. Oke.
Now, scan the menu and answer the questions quickly. Okay, for example, how much does a cup of coffee cost? Nah, in order to be able to find the answers quickly, we need to determine what we call the keyword. Misalkan nomor 1 keywordnya apa di sini? Yuk, keywordnya adalah Kopi. yang mana? Kopi bener nggak? Yes, this one. Kopi. A cup of Cup coffee. coffee. Nah, ya, teman-teman cari di sini. A cup of coffee. Yang mana yang ada coffee-nya di sini? Nah, Itu kopi nih Pak, $2. nah, langsung dituliskan di sini cepat, gitu. Ya, oke. And then the same, ya, part B. Write 3 more questions about the menu. And then in the next meeting, you are going to display the questions and then let your friends answer the questions. Ya, oke, siapa cepat di situ. Kalau yang ini part C-nya juga dikerjakan, ya. So this one, yang sudah saya put di sini, ini dikerjakan ya. Oke, ini, this one, sudah saya ini. Atau ini sekalian saja, tidak apa-apa. Ya. Sekalian saja. Ya. Untuk individu ya. Oke. And then the discussion will be in the next meeting. Ini. Ya. Yes, that's it. Any questions about this assignment? So there are 2. The first one is the advertisements, job vacancies. Job vacancy ya. Ya, yang kedua adalah yang restoran menu. Ya, oke. Dan kebetulan ini saya sediakan menunya menu Western. Ya, oke. Ibaratnya misalkan di sini teman-teman punya $10 ya di sini. Nah, punya duit $10 mau buat beli apa aja di sini. Ya. Oke. Oke, that's all. Oke, Pak. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Semuanya sudah clear? Clear. Benar. Nanti tidak ada yang WA saya, Pak yang dikerjakan yang mana ya Pak? Ya, sudah clear semua. Insya Allah saya clear sih Pak. Saya tanya Rima. Temennya bebas kan Pak? Apa? Yang nanya ke teman bebas kan ya Pak? Bebas, temannya siapa? Ya jangan nanya tapi yang nanya risang aja. Ya, boleh. Nah, itu sudah ada volunteer ya. Oke. Itu kapan, Mbak? Besok Rabu atau di minggu depan? Iya, Pak. Minggu depan. Minggu depan itu sudah UTS ya, Pak? UTS itu. UTS kita ya. Atau misalkan kalau besok Rabu kita ketemu sekali lagi bagaimana? Kita tambah satu. Boleh. Jadi ini pertemuan saya belum buka Google Spreadsheet-nya, tapi nanti silakan teman-teman untuk presensi sendiri ya manual. Jadi begitu submit di Google Classroom, silakan untuk klik presensinya juga hadir di situ, present gitu. Ya. Kalau jadwal kita sebenarnya itu hari Rabu atau Kamis ya, saya lupa. Jadwal kita sebenarnya. Oh, Wednesday. Rabu, Pak. Rabu, Pak. Wednesday. Ya, Rabu ya. Rabu di sini. Itu yang jam berapa ya? Yang jam 4:30 atau yang jam 6:30-nya? Saya lupa. Yang 6:30. jam 6:30, Pak. Yang jam 5 itu tata bahasa. Tata bahasa. Dokter Oh, Bu Emil. Bu Teti. Oke, mantap dengan beliau. Oke, itu. Kita kamu lagi besok Rabu jam 6:30 ya. Oke. Untuk kelas ini
habis ini masih ada vocabulary kan? Iya, betul, sangat setuju. Silahkan untuk bisa menunaikan ibadah sholatnya dulu. So I will just end this meeting. So thank you very much for attending this meeting. Yeah, I'll see you Thank you, tomorrow sir. and goodbye. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye.